Assalamualaikum semuanya. Hayo, siapa di sini bulan puasa nggak bisa lepas dari gorengan? Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin tempe. Untuk jenis tempenya ini aku pakai tempe gembus ya teman-teman ya. Ini bisa diganti pakai tempe biasa ataupun tempe mendoan. Aku bakalan tunjukin cara motong tempe gembus ini satu batang kayak gini bisa jadi 6 potong ya teman-teman ya. Pertama kita belah aja dulu jadi 2 seperti ini. Ini tuh aku beli satu bungkus ini harganya 1000-an ya teman-teman ya. Setelah dipotong atau dibelah 2 seperti ini, kita langsung aja berdiriin seperti ini ya teman-teman ya. Soalnya kan ini tebel banget, masih bisa dibagi 3. Jadi yang pertama itu ngebaginya aku tuh dengan cara berdiri seperti ini. Terus lanjut, karena ini susah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri tempe gembus itu kan agak sedikit melayat gitu. Jadi aku pakai metode baring aja. Tapi hati-hati ya teman-teman ya. Aku tuh takut kalian kalau nggak hati-hati tuh kena tangannya. Jadi dibaringin seperti ini. Setelah itu kita sayat kayak gini aja, kayak kita ngefilet ikan gitu loh teman-teman, pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Ini sambil muter-muter kayak gini soalnya biar dia tuh bentukannya rata gitu loh teman-teman. Soalnya kalau kita fokus satu arah gitu, kalau aku sendiri dia tuh kayak tipis sebelah gitu loh. Jadi biar nggak tipis sebelah, aku muter aja kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri dan hasilnya cantik. Kalian bisa lihat ya, ini ukurannya sama. Next aku bakalan potong lagi. Jadi untuk satu batang ini, satu bungkus tempe gembus ini tuh jadinya 6 ya teman-teman ya. Jadi satu potong kayak gini jadinya 3. Tuh caranya masih sama. Yang pertama masih bisa pakai cara berdiri seperti ini, cuman yang kedua itu kan agak susah ya. Lanjut, setelah dipotong semuanya, kita langsung aja siapin bumbunya. Di sini aku pakai bumbu uleknya, ada 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 cm kunyit, 1 cm kencur ya teman-teman ya. Kencurnya opsional, kalau kunyitnya biar cantik harus pakai ya teman-teman ya. Jadi warnanya biar kuning gitu loh. Dan di sini biar dia tuh lebih cepet halusnya, aku bakalan potong-potong bawangnya seperti ini ya teman-teman ya. Bawang merah sama bawang putih juga aku iris kecil-kecil seperti ini biar dia tuh lebih cepet halusnya gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh emang agak kecil gitu aku motongnya. Tapi kalau kalian males banget pakai cara diulek seperti ini, bisa banget di blender. Menurut aku sedikit banget bumbunya, jadi kalau di blender itu kayak harus airnya yang banyak gitu loh teman-teman. Jadi biar simple aja kita pakai ulekan seperti ini ya. Dan biar cepet juga, biar ngeringanin kita ya, dipotong-potong kayak gini aja. Tapi kalau kalian nggak punya ulekan tradisional seperti ini, bisa banget di blender ya. Terserah kalian sih pakai metode apa, bisa diulek bisa di blender, itu menurut aku juga sama aja. Lanjut, di sini ada kunyitnya. Kunyitnya aku kurang lebih pakai 1 cm, bisa pakai kunyit bubuk kurang lebih setengah sendok makan ya teman-teman ya. Warnanya lebih cantik, maksudnya lebih banyak, lebih cantik gitu loh warnanya. Jadi ini tuh kegunaannya aku sendiri pribadi buat warna aja ya, biar tempenya itu cantik. Terus di sini ada kencur. Ini boleh banget dipakai, boleh enggak juga sih ya. Soalnya rasanya juga gak terlalu keluar, tapi menurut aku bisa banget dipakai biar rempahnya tuh lebih kerasa gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada dipakai sedikit menurut aku nggak rugi-rugi banget ya. Setelah itu kita langsung halusin sampai dia bener-bener halus ya. Pokoknya sekedar halus aja ya teman-teman ya. Aku tuh lebih suka diulek seperti ini tuh, bumbunya lebih keluar gitu loh teman-teman. Jadi kayak berasa gitu daripada di blender. Sama aja sih enak, cuman menurut aku sendiri kalau diulek tuh rempahnya tuh lebih beraroma gitu loh. Itu pendapat pribadi ya teman-teman ya. Diulek aja sampai halus. Kalau menurut kalian ulekan kalian licin, boleh banget ditambahin garam sih. Ini udah selesai, kita langsung aja kumpul-kumpulin ya. Tuh kelihatannya kan sedikit ya teman-teman ya, tapi nanti setelah dikumpulin ya lumayan banyak juga sih. Ini kalau kalian nggak mau pakai tempe gembus seperti yang aku jelasin tadi, ini tuh bisa pakai tempe mendoan ya, karena ini tuh aku pakai bumbu tempe mendoan. Jadi kita langsung aja siapin wadah yang agak gede. Terus kita langsung aja masukin bumbu yang udah kita ulek tadi. Next aku bakalan masukin tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini kurang lebih aku pakai 250 gram ya. Bisa pakai perut sedang ataupun rendah, curah juga boleh biar untungnya tuh lebih banyak kalau pakai yang curah. Lanjut aku bakal masukin tepung beras kurang lebih 50 gram ya. Ini langsung aja kita masukin semuanya. Untuk perasaannya tetap basic aja ya. Di sini aku ada Royco. Untuk Royconya di sini aku pakai 1 bungkus. Kalau pakai merek yang lain terserah kalian ya teman-teman ya. Maksudnya kayak
perasa jamur, masaku itu terserah kalian mau dikasih berapa. Terus di sini aku ada merica bubuk. Sebenarnya aku jarang banget sih pakai merica bubuk karena ada, terus aku pakai aja ya teman-teman ya, seujung sendok makan aja tuh, karena kurang aku tambahin tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya kira-kira untuk mericanya ini. Next aku bakalan tambahin garam seujung sendok makan. Kalau kalian pengen lebih berasa asin sedikit bisa ditambahin ya untuk garamnya. Dan di sini aku kasih tips kalau kalian pengen kulitnya itu crispy gitu loh teman-teman, kriuk gitu ya. Ini perkiraan dari aku, untuk air yang kita butuhkan tuh kurang lebih 600 ml gitu loh teman-teman. Tapi tetap kita masukinnya harus ditakar. Jadi jangan terlalu lembek banget gitu loh. Soalnya kalau terlalu kaku dia tuh kayak keras dan tempenya itu nggak mateng teman-teman. Jadi aku saranin banget kita tuh ngasih airnya jangan takut-takut ya. Tapi ya tetap kita masukinnya harus secara bertahap biar kita tuh tahu teksturnya seperti apa. Kalau kalian pakai tempe gembus, aku saranin lebih encer ya teman-teman ya. Soalnya tempe gembus itu kan nyerap air. Jadi kalau kita masukin tempe mendoannya itu, maksud aku tempe gembusnya itu tuh si adonan tepungnya itu lebih cepet kental lagi gitu loh teman-teman. Jadi biar nggak lebih cepet kita masukin airnya tuh agak banyak. Kalau saran dari aku sih kurang lebih untuk satu resep yang aku buat ini tuh pakai 600 milian gitu loh teman-teman, atau 600 cc gitu. Pokoknya satu gelas takar penuh yang aku punya itu dipenuhin aja, terus dimasukin secara bertahap. Dan teksturnya aku saranin lebih encer gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri punya aku ini tuh agak sedikit kekentalan gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian buat ini aku saranin ditambahin lagi ya airnya ya. Kalian bisa lihat sendiri ini tuh masih kental banget gitu. Ini cocok sih pakai tempe biasa. Dan di sini aku ngasih resep rahasia ya teman-teman ya, biar lebih mantul aku pakai bumbu atom sih. Ini rahasia dari aku. Kalau kalian mau pakai boleh, di skip juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau beli bumbu atom ini aku udah tulisin di deskripsi ya, kalian bisa langsung aja beli di online. Kalau menurut aku sendiri, karena tempat aku agak sedikit jauh dari kota, agak susah ya kalau beli offline. Jadi aku saranin kalau di tempat kalian susah nyari offline, bisa beli online aja. Linknya ada di deskripsi. Ini tambahannya di sini aku ada daun bawang yang udah aku iris tipis-tipis. Itu tuh aku pakai ujungnya aja gitu loh teman-teman. Sebenarnya kalau ada sih dibanyakin juga nggak apa-apa, cuman karena kemarin tuh tinggal sedikit banget stok aku, jadi aku pakai yang ada aja. Setelah itu kita langsung aja siap masak ya teman-teman ya. Kita cemplungin aja seperti ini. Setelah itu kita masukin ke dalam penggorengan. Tapi sebelum dimasukin jangan lupa panasin minyak goreng dulu ya. Dipastiin lagi minyak gorengnya panas. Kita tes, kalau udah kita langsung aja masak. Ini agak sedikit belum panas sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Kita celup-celupin seperti itu aja. Saran dari aku banget biar dia tuh lebih kriwil, untuk airnya agak diencerin aja ya teman-teman ya. Soalnya punya aku ini tuh kurang encer gitu loh, agak terlalu kental. Karena apa? Karena tempe gembusnya itu kan nyerap air ya, jadi kayak cepet banget kentalnya gitu loh. Jadi kita harus sering-sering refill air gitu teman-teman. Untuk apinya pakai api sedang aja ya. Di sini tuh aku masaknya yang kering, tapi kalau kalian suka mendoan yang agak sedikit basah, sok dibuat setengah mateng juga nggak apa-apa banget sih. Tuh cara gorengnya simpel banget ya teman-teman ya. Sebenarnya ini tuh bisa 5 kali, maksud aku isi 5 tuh masih bisa banget ya teman-teman ya. Tapi menurut aku 4 aja udah full banget, karena emang ini tuh tempenya gede banget teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Setelah agak kering atau kecoklatan jangan lupa dibalik-balik ya. Pokoknya biar dia tuh crispy, mantul, dan matangnya merata. Nih kalau kalian suka setengah matang kayak gini langsung diangkat juga boleh-boleh banget. Cuman aku lebih tim mendoan kering ya teman-teman ya. Maksud aku kayak crispy gitu, the best sih. Ini tuh salah satu gorengan favorit aku. Aku tuh suka banget tempe gembus teman-teman. Ini menurut aku udah kecoklatan, udah matang juga. Kalau udah seperti ini kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita goreng semuanya sampai habis. Sambil nungguin aku goreng, aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa untuk komen-komen di next video aku harus buat apa ya teman-teman ya. Dan jangan lupa support aku dengan like sebanyak-banyaknya. Thank you. Caranya masih tetap sama, cuman ini adonannya udah aku encerin ya teman-teman ya. Jadi kayak lebih kriuk gitu loh. Yang kedua ini kalian bisa lihat sendiri kayak lebih netes gitu loh adonannya. Jadi emang agak cair banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Sebenarnya ini masih sebagian sih teman-teman, soalnya aku juga kegoda kali pas goreng itu tuh kayak pengen nyemilin terus untuk
3 buah tadi tuh jadinya kurang lebih jadinya 18 potong ya teman-teman ya. Modal tempe 3.000 doang jadi sebanyak itu. Kalau kalian beli gorengan di luar, yakin aku kalau ini tuh 1.000-an ya teman-teman ya. Bentukannya kalian bisa lihat sendiri, bentukannya seperti ini. Kita langsung aja cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, aku tuh nggak percaya bisa buat gorengan semantep ini. Soalnya kalau beli kan kadang ada rasa yang kurang gitu loh teman-teman. Tapi kalau buat sendiri bisa disesuaikan selera sendiri. Jadi nggak ada salahnya kita tuh recook di rumah ya. Soalnya ini tuh bisa disesuaikan sama selera kita. Kalau kita pengen kering tinggal dikeringin, kalau kita pengen basah tinggal dibasahin. Pokoknya jangan lupa di recook di rumah ya. Thank you buat kalian udah nonton.